Halo semua, selamat datang di podcast santai bahas sejarah. Di sini gua Zaki Dan gue Sultan. Sandi di sini. Gak ketinggalan gue Nirwan. Hari ini kita akan membahas apa nih, Jack? Nah, kita akan ngebahas kehidupan di masa kolonialisme dan imperialisme di Nusantara. Seru banget nih, karena kita akan ngebahas Spanyol, Inggris, Belanda, sampai Jepang. Makanya langsung saja kita mulai. Jadi bangsa Eropa yang pertama datang ke Nusantara itu Portugis kan? Betul banget Sur, mereka datang itu buat berdagang karena harga rempah-rempah di Eropa tuh sangat mahal. Pada tahun 1511, Alfonso dari Albuquerque Spanyol ingin datang ke Malaka dan dia berhasil merebut Malaka. Dan mereka lanjut ke Maluku ya. Kalau nggak salah, Sultan Ternate malah minta bantuan ke Portugis buat bikin benteng. Iya betul banget, San. Tapi akhirnya malah konflik gara-gara Portugis memonopoli perdagangan. Rakyat jadi menderita dan akhirnya hubungan Ternate dan Portugis rusak. Nah, setelah Portugis, bangsa Spanyol datang dia ke Indonesia. Nah, tapi sebelum ke Indonesia, dia ke Filipina dulu pada tahun 1521. Habis itu baru dia ke Maluku. Spanyol ini malah bersekutu sama Tidore, musuhnya Ternate. Dan akhirnya jadilah perang antara Portugis dan Spanyol di Maluku. Tapi akhirnya sepakat lewat perjanjian Saragossa tahun 1529. Spanyol balik ke Filipina, sementara Portugis tetap di Maluku. Kocak juga ya mereka rebutan rempah, tapi akhirnya wilayahnya dibagi-bagi kayak main monopoli. Lanjut ke Belanda. Belanda tuh jadi penjajah paling lama yang masuk ke Indonesia sama menduduki Indonesia. Belanda tuh kalau nggak salah masuk tuh tahun 1596 lewat jalur Corner de Houtman. Awalnya Belanda cuma dagang rempah-rempah, tapi lama-lama mereka bikin VOC di tahun 1602 agar bisa memonopoli perdagangan. VOC ini licik juga. Mereka belajar dari kesalahan Portugis dan Spanyol. Terus pakai strategi yang lebih terorganisir. Sementara Inggris datang sekitar tahun 1601. Tapi karena Belanda udah lebih kuat, jadi Inggris nggak banyak musim wilayah. Tapi nggak selamanya penjajah itu enak loh. Rakyat juga pernah melakukan perlawanan. Contohnya pada perang di Ponorogo pada tahun 1825 sampai 1830. Terus ada juga perang Patimura di Maluku, perang Banjar di Kalimantan, dan juga perang Aceh di Sumatera. Semua perang ini menunjukkan bahwa rakyat kita tidak mudah menyerah. Tapi sayangnya kebanyakan perlawanan ini kalah karena teknologi dan strategi penjajahan lebih unggul. Iya, walaupun kalah, semangat kita nggak bakal mati. Itu yang bikin perjuangan mereka terus hidup. Jadi ke masa Jepang. Jepang datang ke Indonesia pada tahun 1942. Jepang itu datang karena 3A. Jepang sebagai pelindung Asia, Jepang sebagai pemimpin Asia, dan Jepang sebagai cahaya Asia. Tapi lama-lama kelihatan pelangnya. Ada sistem Romusa yang bikin rakyat kita disuruh kerja rodi, dan ekonomi kita juga dikeruk habis-habisan. Walaupun begitu, masa Jepang ini juga membangkitin semangat nasionalisme karena kita sadar pentingnya kemerdekaan. Bener banget, setelah Jepang kalah di Perang Dunia Kedua, kita langsung proklamasi kemerdekaan di tahun 1945. Jadi itu dia pembahasan tentang kolonialisme dan imperialisme di Nusantara. Seru juga ya membahas perjuangan bangsa kita. Ya, semoga kita bisa belajar dari sejarah kita agar kita tidak dijajah lagi. Setuju, jangan lupa buat dengerin episode kita berikutnya. Thank you udah dengerin, gue Nirwan. Sandi cabut dulu. Dan gue Sultan. Dan gue Zaki, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Bye. Selesai juga.